Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan perkuliahan pada pertemuan sebelumnya mengenai menu utama. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan dengan finishing dari aplikasi yang belum selesai. Pertama yang harus kita cek yaitu menu utamanya dulu. Kita cek apakah sudah berjalan semuanya, kemudian kita cek entry barang. Oke, kita tambahkan yang baru. Oke, 104 dia. Tes. Oke, kita beli 920.000. Mousepad harga 9.000, harga jual 12.000. Nah, untuk penulisan harga ini sebenarnya bisa diganti di properties jadi rata kiri. Nanti akan kita coba lagi. Kemudian stok ada 60, stok minimalnya 2. Simpan, data berhasil simpan. Oke, untuk ini dia berjalan seperti tadi. Untuk harga beli sama harga jual, kemudian stok minimal itu ratanya rata kanan. Jadi kita keluar dulu. Barang, oke. Untuk data kiri, data kanan, oke. Teks, desires, right to left. Oke, right to left, yes. Oke, F5 kita coba lagi. Ini oke, sudah. Ini sudah 1, 2, oke, ini sudah. Kemudian customer belum. Oke, kita tambahkan dulu di menu utamanya. Di menu utama customer berarti T barang, ini kopikan saja, pasti di sini TW customer. Oke, kemudian selanjutnya yang belum ada TB barang, customer, supplier. Oke, pastikan lagi supplier. Oke. Oke, supplier. Untuk barang, customer, supplier, barang, akun bukan ya? Akun, oke, akun ya. Oke, dihapus dulu. Akun, customer, jurnal kita lihat dulu. Jurnal tanggal nomor tanda. Pembelian, penjualan, supplier, user, Oke, ini untuk akun berarti di sini ditambahkan akun. Oke, untuk entry. Nah, selanjutnya untuk di menu kita tambahkan pembelian. Jadi pembelian ada pembelian, ada
return pembelian. Oke. Ada pembelian, ada return pembelian. Nah. Kemudian delete. Oke. Ada penjualan ditambah dengan return penjualan. Oke, siap. Kemudian di transaksi juga ada detail jurnal dengan jurnal. Oke, siap. Nah, di laporan yang kita butuhkan, pertama laporan barang, kemudian di barang, kemudian laporan customer, kemudian laporan pelanggan, data pelanggan, kemudian laporan penjualan, laporan pembelian, kemudian ditambah dengan laporan jurnal. Nah, ini yang akan menjadi laporan bagi kita. Jadi ada 16 kelompok. Yang pertama, laporan barang stok kosong. Jadi di laporan ini nanti di laporan barang akan muncul jumlah stok yang akan kosong gitu ya. Jadi yang stok kosong, kemudian juga ditambah stok minimal. Jadi seperti yang sebelumnya, jika stoknya sudah dalam masa stok minimal, itu nanti akan kita tampilkan laporannya. Kemudian stok kosong, stok minimal, kemudian data barang gitu ya. Oke, kita tampilkan stok, kemudian kita stok kosongnya, kemudian stok minimal, kemudian data barangnya. Untuk laporan customer, kalau untuk semenunya mungkin tidak ada, belum ada. Kemudian untuk laporan pelanggan juga tidak ada serasa. Coba kita lihat dulu formnya, tabelnya apa yang bisa kita jadikan sebagai enggak ada. Oke, penjualan. Nah, untuk penjualan seperti biasa, penjualan pertama per bulan, per hari ya, per hari, kemudian per bulan, kemudian ditambah dengan per tahun. Nah, selanjutnya penjualan detail, penjualan detail. Nah, di detail yang kita munculkan adalah semacam untuk mencetak faktur, juga bisa sebenarnya di detail. Detail penjualan. Oke. Nah, selanjutnya untuk per hari, per bulan, per tahun, per pelanggan. Oke, ini bisa saja ke atas.
per hari, per bulan, per tahun, per pelanggan, dan detail penjualannya. Jadi kalau untuk detail penjualan berarti kita mau cetak faktur. Oke, selanjutnya yang akan kita buat selanjutnya adalah penjualan pembelian, sama pembelian per hari, per bulan, per hari, per bulan, kemudian ada per tahun, kemudian ada per customer. Jadi kita bikin laporannya per customer gitu. Nah, nanti di customer juga ada contoh yang memasuk ke kita di bulan ini siapa saja dan apa saja yang dipasuknya gitu. Itu bisa di laporan pembelian kita. Selanjutnya untuk detail penjualan, jadi pembelian. Nah, oh ya, satu lagi kita lupa, dia tadi terlupakan, yang yaitu sebenarnya ini ditambah dulu penjualan dan return penjualan. Nah, penjualan gitu ya. Penjualan sebenarnya tinggal kita tarik. Oke, kita hapus dulu, ini salah ini. Oke, penjualan dan return penjualan. Jadi di return penjualan ada per hari, nah gitu, ada per bulan, kemudian per tahun, kemudian ada per pelanggan. Nah, selanjutnya juga ada detail faktur gitu ya, detail faktur ya, mending dibikin seperti ini saja. Copy, paste, oh makanya di sini. Oke, delete. Penjualan per hari, return per hari, detail return, oke, ya. Detail faktur return begitu ya. Oke, nah jadi di pembelian juga seperti itu. Ada pembelian, kemudian ada return pembelian gitu ya. Jadi ini di copy saja, kontrol. Oke, delete. Jadi di pembelian ada ini, di sini juga ada, di return pembelian juga ada. Paste. Oke, delete. Kita hapus dulu ini. Oke, penjualan, pembelian, return, customer, detail pembelian per customer, per hari. Oke. Bentar. Kita coba dulu refresh.
laporan pembelian, return pembelian. Oke, siap. Berarti sudah selesai untuk pengaturan menunya yang lebih detail lagi dibanding kemarin. Nah, tambahnya satu lagi yaitu utility. Utility ini isinya adalah data user, data user. Di sini ditambahkan satu lagi utility namanya data user. Nah, dari beberapa menu ini kita bisa lanjutkan ke pengantrian barang, pengantrian datanya. Nah, ini klik 2 kali, kemudian berarti kalau pembelian kita buka pembelian, oke. Kemudian kita tampilkan pembelian, oke. Simpan kalau untuk pembelian, kalau untuk return pilih return pembelian, oke. Return beli ya. Nah, sini. Kalau untuk simpan, oke. Kalau penjualan, nah penjualan kita klik 2 kali penjualan, sama hasilnya penjualan, oke. Kemudian di return jual juga kita buat return, oke. Return beli, return jual belum ada ya. Return jual belum ada, oke, tidak masalah. Berarti kita formnya masih kurang 1. Nah, untuk menu mungkin seperti itu. Di menu itu di laporan nanti. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah berkaitan dengan pembuatan laporan. Nah, jadi setelah kita rancang menu utamanya seperti ini semua. Nah, ini ketika jalankan entry ada barang, ada customer, ada supplier, ada akun, pembelian, ada return pembelian, kemudian penjualan, ada return penjualan, kemudian jurnal. Kemudian di laporan ada laporan barang, stok kosong, stok minimal, data barangnya. Kemudian di laporan customer ada laporan customer, kemudian selanjutnya laporan pelanggan. Kemudian di laporan pelanggan selanjutnya laporan penjualan. Kemudian di penjualan ada penjualan per hari, per bulan, per tahun, per pelanggan, dan detail fakturnya. Itu semua menu yang ada di penjualan. Kemudian di return penjualan itu ada return penjualan per hari. Kalau jadi kita bisa lihat di sini per hari atau dari hari ke hari itu berapa sih yang di return barang dari toko kita. Nah, selanjutnya di menu return jual itu ada per bulannya, dalam bulan ini kita berapa ini ya, sudah berapa barang yang return gitu ya. Nah, ini nantinya data ini juga bisa dicampurkan dengan metode-metode yang berkaitan dengan pengolahan data seperti data mining atau lainnya. Ini akan bermanfaat untuk kelangsungan atau siklus dari toko kita. Kemudian selanjutnya di penjualan juga ada return penjualan per pelanggan. Jadi pelanggan mana sih yang sudah mereturn barangnya gitu ya. Kalau seandainya memang ada kendala. Jadi kita bisa lihat contoh si pelanggan A ini udah 2 atau 5 kali ini return barang gitu. Kendalanya di mana gitu. Nah, selanjutnya di laporan pembelian. Di laporan pembelian ada 2 menu pembelian dan menu return pembelian. Menu pembelian yaitu berkaitan dengan pembelian per hari, kemudian per bulan, kemudian per tahun, kemudian per customer. Jadi di sini kita dapat melihat customer A, kepada customer A kita sudah memesan barang apa saja ya. Kemudian kapan kita pesan, tahun kapan, tanggalnya tanggal berapa, itu bisa lihat di pembelian ini di per customer. Nah, nanti selanjutnya untuk
ada juga detail pembelian. Detail pembelian itu sebenarnya untuk mencetak fakturnya ya, mencetak faktur dari pembelian. Selanjutnya return pembelian. Nah, di return pembelian juga ada per harinya, kemudian per bulannya, per tahun, dan per customer. Jadi dari data yang sedikit ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. 10, 11 ditambah dengan detail-detailnya. Nah, itu menghasilkan banyak sekali laporan. Jadi targetnya adalah kita menghasilkan sebuah laporan dari aplikasi ini dengan data yang diproses tadi. Nah, kemudian ditambah dengan satu lagi data, yaitu data user. Nah, di data user ini adalah kita mengatur username dan password untuk bisa login. Nah, berkaitan dengan akses. Nah, gini. Ada banyak cara untuk dapat membuat hak akses. Nah, nanti akan kita kaji lebih lanjut di sesi berikutnya. Tetapi untuk saat ini gambarannya adalah misalkan jadi dasarnya kita buat dulu tiga hak akses. Yang pertama administrator, yang kedua operator, yang ketiga kasir. Nah, masing-masing level itu levelnya login, nah, itu akan mendapat hak akses masing-masing. Contoh, si kasir cuman jadi nanti juga ada kasir, apakah dia kasir pembelian kah atau kasir penjualan kah. Jadi apakah dia orang gudang kah gitu kan. Nah, nanti bisa dikembangkan, tetapi untuk saat ini cukup 3 saja. Jadi kasir yang menerima melakukan transaksi penjualan, jadi aksesnya adalah cuman akses aplikasi menu pada aplikasi penjualan. Nah, cukup aksesnya ini saja. Jadi si kasir cuman dapat menu ini saja, cukup satu ini saja yang diaksesnya, sedangkan yang lain tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana kita menandakan bahwasanya si A lah yang mengentrikan ke dalam aplikasi kita. Nah, di sini akan ada sedikit perombakan terhadap database jika kita sampai ke sana. Tetapi jika tidak, berarti cukup dengan memberi akses saja. Nah, kalau kita sampai kepada untuk mengetahui siapa sih yang sudah mengentrikan pegawai mana sih atau kasir mana sih yang sudah closing hari ini gitu ya, atau sudah mencapai target hari ini gitu ya, bisa saja nanti di toko kita melakukan hal itu gitu. Nah, caranya ya berarti kita tambah dulu nanti di database-nya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita fokus dulu kepada laporan. Nah, pertama-tama yang mesti kita siapkan untuk membuat laporan adalah, kita exit dulu. Ada aplikasi namanya Krista Report X1 atau 11. Krista Report 11 rilis 2. Nah, ini ukurannya sekitar 2 gigaan ya, kalau nggak salah. Ini ukurannya sekitar 2 gigaan. Jadi ini adalah aplikasi extended ya, maksudnya di luar dari aplikasi Visual Basic, Visual Studio-nya. Digunakan nanti dikolaborasikan dengan aplikasi Visual Studio-nya. Tetapi sebenarnya di Visual Studio sendiri ada satu aplikasi atau aplikasi bawaan yang filenya yang bisa kita gunakan untuk laporan. Cuman kendalanya adalah di beberapa laptop itu tidak muncul. Pertama di Visual Studio yang atau Visual Studio yang bukan versi free itu tidak muncul. Kemudian di Visual Studio atau di Visual Basic.net yang bukan yang versi pro-nya gitu ya. Jadi itu tidak disertakan, jadi tidak saya sarankan untuk memakai itu. Tetapi kalau kita menggunakan Krista Report di luar dari aplikasi tadi, dari aplikasinya Visual Basic, nah itu kita cukup install ini, kemudian nanti
Setelah muncul logo seperti ini, kita sudah bisa mulai bekerja. Nah, cara pertama pekerjaan kita adalah yang harus dipastikan adalah kita punya ODBC-nya. Nah, ODBC seperti yang saya ajarkan di semester sebelumnya, syarat untuk bisa membuat sebuah laporan adalah kita antara laporan terkoneksi dengan database kita, atau setidaknya ke parameter yang telah disediakan di aplikasi kita, yaitu aplikasi yang PBO SIA. Nah, selanjutnya untuk mungkin beberapa form belum muncul di sini atau memang belum selesai, jadi bisa dilanjutkan karena saya mengambil salah satu sampel saja dari perkuliahan kita yang sebelumnya, dan ini bisa dilengkapi. Nah, selanjutnya adalah yang disiapkan tadi ada aplikasi namanya Crystal Report 11, kemudian juga ada namanya nanti Crystal Report Runtime for Visual Studio. Nah, ini jadi ada dua aplikasi yang mesti diinstal di laptopnya developer VB agar bisa menggunakan Crystal Report. Selanjutnya kita akan coba bikin satu form baru. Nah, oke, kita coba. Oke, add new item. Oke, kita coba lab barang saja. Form VB seperti biasa. Lab barang. Oke. Untuk nama sebenarnya tidak masalah kalau panjang atau simpel, nggak masalah. Yang penting di pembuatannya tidak menggunakan spasi untuk nama form. Kemudian barang oke. Nah, untuk teks sebenarnya ketika di teks ini bisa kita ganti-ganti secara manual di properties atau kita bermain di menunya. Jadi begini, contoh. Kalau kita bermain di menu berarti kita nanti kita rubah lab barang. Kalau kita rubah di sini bisa, nanti di menu juga bisa. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan di Visual Studio ini adalah menambahkan toolbox-nya. Toolbox nanti cari yang di reporting, cari bukan yang report, bukan. Nah, ini untuk memunculkan extended dari reportingnya, karena di sini hanya ada dua, yang pertama pointer, yang kemudian report viewer. Nah, jadi kita butuh lagi mengcompile atau menyimpan terlebih dahulu aplikasi ini simpan, kemudian di menu build-nya, di menu project-nya, project properties kita ambil, kemudian di compile-nya kita advanced compile option, kemudian kita pindahkan jadi jangan yang client profile-nya, kita ambil yang NetFramework 4 tok ya. Oke. Kemudian kita yes. Nah, kemudian kita simpan dulu sebelum kita lanjutkan pekerjaan. Nah, kita buka lagi lab form lab barang. Nah, coba kita perhatikan di bawah. Nah, ini di sini sudah ada satu form report. Nah, namanya report view. Nah, gini. Kita letakkan di sini. Hasilnya kan seperti ini. Jadi kalau hasilnya seperti ini, kita tidak bisa memfilter ya. Artinya tidak ada filter di sini. Nah, tidak masalah sebenarnya kalau mau langsung. Jadi kita hilangkan saja ini status, oke. Ini kita ganti jadi non saja, tidak ada. Oke. Namanya boleh diganti, boleh tidak, tapi nanti disesuaikan saja. Kita coba jalankan sebentar. Kita coba masukkan ke menu dulu. Masukkan dia ke menu dulu, ke laporan barang, data barang. Kita copy saja ini, copy bednya, kemudian paste, kemudian
barang, lab barang ya, bukan TB ya. Lab barang. Oke, save. Kita coba jalankan. Kemudian di laporan data barang. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Kita report, kita report, bla bla bla. Nah, pertanyaan sekarang belum ada isinya ya. Nah, kalau belum ada isinya berarti kita exit dulu. Kita exit dulu, kemudian selanjutnya kita ambil lagi dari yang, nah untuk form di VB-nya sudah selesai ini. Jadi nanti masing-masing desainnya kita lanjutkan satu-satu. Nanti untuk barang oke, untuk stok barang kemudian kita tambahkan copy saja ini, copy. Oke, nanti kita copy sudah. Selanjutnya besaran form kita bisa atur. Selanjutnya adalah membuat file Kista reportnya. Nah, ini kita buat file Kista reportnya. Oke, nah oke, kita tambahkan fill new standard report. Ambil jangan, gak usah standar lah, new blank report. Oke, kita ambil koneksinya, create new connection, kita pilih ODBC. Nah, kita ambil yang Desia underscore Desia ya, Desia. Oke, next, finish saja, tidak usah diisi password yang lainnya. Kemudian kita pilih tabel mana yang mau kita pakai, tabel barang. Oke, kita okekan. Nah, di sini sudah muncul kode barang, nama barang, stok, harga beli, harga jual, stok minimal. Nah, pertanyaannya kalau kita mau memasukkan semuanya, saya sarankan supaya tidak susah nantinya ketika melakukan editing data atau mengganti database atau terjadi perubahan di database, usahakan membuat namanya parameter field, bukan parameter ya. Kemudian formula field. Nah, ini satu. KD barang gitu ya. Oke, tidak masalah namanya sama atau oke ya. Nah, ini fungsinya kita menjadikan data yang di database itu bagian field dari Kista report. Nah, ini berguna ketika kita melakukan updating data, maksudnya updating struktur data database itu jadi lebih gampang di reportnya ketika nanti seandainya terjadi perubahan di database-nya. Save and close. Nah, kemudian bikin juga new nama barang. Oke. Kemudian simpan. Kemudian kita copy saja ya. Copy lebih cepat sepertinya. Duplikat 1 2 3 4 5. Nah, baru nomor PGL stop, kemudian harga beli, kemudian harga jual, kemudian stok, kemudian stok min, gitu ya. Berapa ini? 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ya, siap. Nah,
Cara membuat reportnya, nah di sini ada desain, nanti sebenarnya di sini ada review juga. Nah, review seperti ini. Kalau belum muncul di sini, tekan yang reviewnya, print review. Untuk report header adalah berupa biasanya kalau di surat, kop suratnya. Kalau di laporan, kop laporannya lah gitu ya. Nah, taruh di sini. Biasanya contoh kita bikin ini. PT ABC gitu ya. Nah, kita ganti tulisannya jadi 28. Oke. Oke, ini sepertinya sudah cukup. PT ABC. Kita edit tulisannya jadi tengah, tengah kita boldkan bisa. Oke, PT ABC bla bla bla. Nah, ini untuk header di atasnya. Kemudian di bawah kop biasanya ada judul ya, judul halamannya gitu ya. Nah, biasanya di sini kalau kita menggunakan kolom, berarti letaknya kolomnya, nama kolomnya di sini biasanya kan nomor, nama, kemudian itu diletakkan di page header. Kemudian di page header juga nanti kita entrikan kalau kita mau tulisannya seperti ini, contoh data barang, contoh seperti ini. Kita mau data barang atau laporan data barang. Nah, kalau kita seperti ini jadinya oke. Nah, ini kalau di view akan seperti ini, jadinya seperti ini, laporan data barang kemudian bla 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 dia. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah di detail. Nah, kita masukkan yang ini. Yang pertama tadi kode barang ya, kode barang kita masukkan ke sini. Oke. Kode barang kita masukkan ke sini, nama barang kita letakkan di sini. Kemudian tanggal stok. Nah, tanggal stok. Sebenarnya bisa kita buat tanggal kadaluarsa sih, tapi nanti bisalah kita tambahkan. Kemudian harga jualnya, harga belinya berapa, harga jualnya berapa gitu ya. Oh, ini kelewatan ini. Tanggal stok paling cukup di sini lah. Oke, harga beli segini lah ya. Harga beli, harga jual. Oke, stok, jumlah stok segini cukup ya. Oke, terakhir stok minimalnya berapa. Oke, kalau kita review sekarang hasilnya akan seperti ini. Jadi ada kode barang, ada nama barang, ada tanggal stok, ada harga beli, harga jual, ada stok minimal. Kalau kita lihat seperti ini kurang menarik, jadi kita coba geser-geser sedikit agar lebih menarik. Nah, ini. Kemudian kita coba juga geser ini. Oke, jadi selanjutnya ini harus kita rubah dulu jadi underscore ini. Oke, kemudian oke, jadi dempel ya, kasih 12, kasih 11, kasih 10, kasih 11. Oke lah, apa kita letakkan di tengah, boleh. Kode
Oke. Oh, jadi kami udah mau jalan ke atas. Nah, kita minta izin ya Pak. Ya boleh. Tanggal. Masih Pak. Ya. Harga beli, harga jual, stok minimal. Oke, kita review lagi. Nah, kenapa yang muncul keyboard semua? Ini masalah ini. Kenapa yang muncul keyboard semua? Ya, karena begitulah adanya. Oke, kita kecilkan dulu sebentar, saya review dulu. Oke, stok minimal. Oke. Nah, kenapa yang muncul adalah keyboard semua? Jadi yang perlu diperhatikan, setelah nama berarti tanggal kita ambil tanggal stok. Pastikan ini adalah tanggal stok, simpan, close, oke, otomatis berubah. Kemudian harga beli, pastikan ini adalah harga beli, oke, simpan. Harga jual, pastikan ini adalah harga jual. Nah, itu kenapa saya gunakan yang seperti ini, jadi lebih gampang kalau seandainya ada perubahan database. Kemudian stok, kita ganti dengan nama stok. Kemudian stok minimal kita ganti dengan stok minimal. Oke, sip. Untuk beberapa ini, nah ada rupiah, oke, keyboard, oke, nggak masalah, harga jual, oke. Nah ini, oke. Sekarang bagaimana memunculkan garisnya? Nah, untuk memunculkan garisnya kita coba menggunakan ini dulu. Satu box ini kita garis dulu. Oke, sebelumnya ini kita hapus dulu, remove karena cukup mengganggu. Oke. Nah, kita review apakah sudah kelihatan bagus. Kalau belum, nanti kita goyang dulu ini. Oke, sebentar review. Nah, ini untuk di atas. Kemudian ininya kita geser. Oke, kode nama barang. Oke, kita geser lagi kalau ini kelihatan mengganggu. Oke, kalau seperti ini tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita bikin lagi garis baru sampai ke ini, ke reviewnya. Oke. Nah, itu untuk entry, bukan untuk desain laporannya. Jadi kira-kira seperti ini. Karena ini kode masih di tengah, ini seharusnya. Nah, tanggal beli, tanggal jual, harga beli. Nah, ini. Kalau ini sepertinya kok sama, enggak beda. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara membuat totalnya? Contoh, Pak, saya mau totalnya dibuatkan di bawah ini, kayak bisa. Tinggal kita copy. Oke. Kita copy, kita review. Nah, totalnya berarti di sini di sini kita buat namanya start summary dan total. Oke, di sini. Jadi akan muncul di sini nanti. Oke. Nah, udah. Nah, itu. Ini total jumlah rupiahnya. Juga bisa dilakukan ke sini. Tapi kalau kita mau rapi, nah ini kan sebenarnya kalau kita bisa seperti ini, atau nanti menggunakan formula fill juga bisa. Nah, oke, insert summary. Oke.
summary. Oke, lanjut. Stoknya juga kita kumpulkan semuanya. Oke, lanjut. Stoknya oke, sudah. Kemudian ini. Oke, kita buat juga ini. Untuk jumlah total letaknya di report footer. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu. View, oke. Saya rasa untuk plafon oke sebenarnya. Tinggal tambahkan satu lagi. Nah, bagaimana kalau kita mau meletakkan tanda tangan? Nah, tinggal di bawah ini kita bikin namanya satu lagi teks. Oke, di bawah ini aja kotak batu sangkar gitu ya. Batu sangkar, nah tanggalnya. Nah, kalau kita mau entrykan tanggal, berarti nanti kita masukkan tanggalnya di sini. Tanggalnya tanggal berapa? 2020 begitu ya. Oke. ...2020 nanti AN direktur PT direktur Virgo. Nah, nanti tinggal bikin seperti ini, ya sudah selesai seharusnya. Tinggal di review, nah gitu, selesai. Bagaimana kalau seandainya tanggal yang kita entrykan bisa, atau bagaimana kalau seandainya nanti kita entrykan juga nama direkturnya otomatis bisa, tetapi harus dengan catatan berarti di tabel database kita harus tambahkan satu lagi tabel yang berkaitan dengan data dari PT ABC-nya, misalnya manajernya siapa, direkturnya siapa. Oke. Mungkin untuk laporan ini sudah oke seperti ini. Nah, bagaimana kita menampilkan ke ini, ke Visual Basic-nya? Nah, pertama-tama kita simpan dulu ini, save as, jangan lupa save as. Kita pergi ke folder di mana kita meletakkan laporan ini, ke sini, ke bin debug, ke dalam file ini. Letaknya ke sini ya, karena saya di download tadi. Kita save as, letakkan ke sini, ke download, ke compress, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke bit, ke debug. Nah, ini yang kita perlu lab, apa namanya, lab data barang gitu ya. Barang adalah barang. Oke, .rpt. Oke, kita simpan. Sudah tersimpan di debugnya ini, Oke. Cara memanggilnya gampang. Nah, cara memanggilnya snap kita bisa, bukan just crystal report dokumen. Oke, ini bisa. Oke. Nah, ini cara memanggilnya. Sebentar, saya lihat dokumentasi saya dulu sebentar. Oke, sebentar. Data project database. Oke, kita butuh satu saja modul aplikasi.
Dalam model B bukan bintebak, bukan di sini, laporan bukan absen. Nah ini kita butuh satu ini aja dulu. Oke, ya kemana apa? Nah ini. Oke, yang akan kita copy ini aja deh. Kita copy ini. Nanti saya jelaskan penggunaannya. Nanti kita copy dulu. Jadi ketika di form load, nah ini di loadnya. Oke, CB status tidak digunakan. Oke, selanjutnya ini. Oke, try ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah karena namanya CR viewer ini adalah nama dari extended ini, jadi dari objek ini. Nah, kalau namanya kita report viewer ya otomatis kita harus ganti dulu namanya di report viewer. Nah, ini. Oke, copy di lab barang kita ganti ini jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, titik report source adalah tempat file reportnya akan kita gunakan. Nah, tadi namanya adalah ini, namanya perlu catatan, huruf kecil, huruf besar mempengaruhi, lab barang. Kalau seandainya huruf besar, TRPT. Kalau tidak menggunakan section formula, berarti cukup ini saja, gitu ya. Nah, kita tidak usah menggunakan ini. Tetapi kalau nanti seandainya ada filter parameter atau kemudian kita melakukan selectnya berdasarkan memfilter berdasarkan contoh tadi stok yang kosong gitu ya. Nah, sama. Nanti kan kita coba di filter berikutnya. Nah, oke. Kita coba jalankan hasilnya apakah berjalan dengan baik. Serta barang. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini hasilnya laporan tadi cukup terpanggil ke ini, ke formnya kita. Nah, oke, kalau maksimnya seperti ini jadinya. Kalau kita zoom di sini jadi ini. Oh, lumayan mantap ini. Oke, kalau untuk tampilkan saja bisa seperti ini. Atau ada cara kedua. Nah, cara kedua yang pertama yaitu ketika kita melakukan filter. Jadi nanti di menu tadi kan ada laporan barang yang sudah gini, yang sudah stok kosong atau stok minimal. Nah, caranya kita coba lihat dulu barang kita apa ada yang stoknya kosong nggak ya. Nah, kita coba dulu ganti ini stoknya yang kosong. Oke. Kalau statusnya seperti ini, berarti nanti yang akan muncul di laporan adalah data 1234 dengan nama barang komputer gitu ya. Nah, gini. Oke. Berarti kita coba dulu lihat yang ini. Di data sebentar, saya cek dulu. Bentar. Nah, di sini di filternya. Jadi yang kita filter adalah di aplikasi VB-nya. Nah, di sini kita coba hidupkan ini. Kemudian karena namanya adalah kalau absen kuliah ini adalah namanya. Jadi kita bikin TB barang gitu ya. Barang. Oke. Nama ini adalah nama yang terselip di sini. Jadi di sini. Ini adalah sama dengan nama yang ini. Nah, pastikan ini sama. Kemudian selanjutnya adalah nama barang merupakan bagian dari tabel yang ada di database yang sudah terindikasi di fieldnya di kita report. Nah, jadi selanjutnya di nama barang. Oke, kalau nama barang berarti stok harga jual. Nah, di stoknya stok sama dengan
Kalau seandainya sudah seperti ini, nah, sebenarnya ini bisa ditambahkan satu field. Contoh, kita mau nambahkan teks 1 gitu ya, 2 dan 0 ya. Oke. Dim dim stock as integer gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini yang kita masukkan adalah stok file stok gitu ya. Nah, oke. Kalau kita bikin seperti ini, nah ini. Kalau posisinya seperti ini, yang harusnya yang muncul adalah cuman data barang dengan nama komputer. Mari kita coba jalankan. Nah, laporan barang, data barang. Nah, ini malah stoknya jadi ini ya, jadi kosong, nggak ada ya. Apakah ini tersimpan? Oh, ini belum tersimpan. Simpan dulu. Oke, kita refresh lagi. Oke, nah dapat dilihat di sini bahwasanya yang muncul di sini adalah data yang cuma yang muncul yaitu data komputer dengan stoknya kosong. Nah, gini. Jadi nanti di laporan data stok kosong itu cukup merubah seperti ini saja. Nah, itu sudah otomatis dia jadi stoknya kosong. Kalau kita mau menampilkan data lain ya bisa. Nah, oke, mungkin untuk saat ini cara membuat satu laporan dulu yang berkaitan dengan menu laporan barang, kemudian tadi juga ada barang, kemudian ada barang ada 3, stok kosong, stok minimal, data barang, kemudian customer, kemudian pelanggan, itu ada 5 nanti yang akan kita latih lagi. Sedangkan untuk penjualan return, penjualan ini nanti kita coba nanti cek dulu transaksinya apakah sudah berhasil semuanya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil semuanya baru kita lanjutkan ke laporan penjualan pembeliannya. Oke, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan atau belajar dari video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.